Halo, selamat malam. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini, aku ingin membacakan apa yang sekiranya ia renungi tentang dirimu. Apa sekiranya yang ia renungi tentang dirimu? Pembacaan general reading, jadi kalau aku bilang bisa cocok, bisa tidak, oke? Yang ia renungi tentang dirimu. Me and my ego. Saya ngelihatnya seseorang ini ada yang punya gengsi gede-gedean, ya. Walaupun dia tidak menghubungimu, tapi rasanya dia memikirkan kamu sangat sering. Oke? Siapapun kondisinya di sini yang mungkin tidak dihubungi lagi sama dia, tapi dia mikirin kamu. Yang kedua, ada keinginan untuk reunited atau kembali lagi sama kamu. Dia berharap ketika nanti ada jalan untuk kembali, ya itu untuk jangka waktu yang lama. Dan ketiga, di sini ada realize your light. Kamu itu adalah orang yang menurut dia ya dapat menyembuhkan, terus dapat menyeimbangi, dapat mengerti, ya sebagai pasangan yang cocok buat dia. Ini adalah perenungan-perenungannya darimu, ya. Perenungan-perenungannya untukmu, darinya untukmu. Kita akan lihat di sini siapakah yang merenungi kamu seperti ini. Oke. Orang yang merenungi kamu, saya melihatnya seseorang yang waktu itu dalam kondisi mungkin dia menyakiti kamu, mungkin hubungannya dengan kamu itu tidak begitu bagus ya, koneksi kalian ini ada kendala, terus nggak bagus. Terus yang aku lihat di sini kartu Five of Swords ini lebih menunjukkan bahwa adanya kesedihan di situ dikarenakan terkalahkan oleh keadaan, yang aku bisa bilang mungkin ada kekecewaan yang besar di sini. Kemudian ada rasa ketika melepaskan hubungan ini itu berat banget teman-teman, berat banget. Dan jujur aja ketika dia sendiri pun dia masih kayak kepo-kepoin kamu, masih mencoba untuk mencoba untuk mencari tahu kamu. Kemudian ada kartu Eight of Wands, ini artinya adalah hidup dia tuh kayak morat-marit ya. Kita lihat ya, dia tuh punya batang kayu di sini yang diterpa angin. Jadi ya kayak mengikuti kemana arahnya tanpa tujuan, kemana dirinya terbawa gitu. Dan aku lihat ada kartu King of Pentacles di sini. Ya, maksudnya dia masih kayak menemukan arah yang pasti gitu loh. Karena kartu King of Pentacles di sini juga menunjukkan bahwa satu kondisi yang pengen baik-baik aja. Kenapa sih? Dia pengen ada rasa kembali sama kamu. Dia menyadari bahwa egonya ini besar banget. Ya dikarenakan ya kebahagiaan di depan mata sebetulnya ada di kamu. Kamu nih termasuk adalah orang yang memang udah a whole complete gitu teman-teman ya. Terbukti ada kartu King of Pentacles, tujuannya memang ingin mendapatkan kamu gitu loh. Pada akhirnya ya tetap kembali, tetap tidak melepaskan, seperti itu. Kalau aku lihat orang yang merenungi kamu di sini, jujur dia punya energi yang sebetulnya kalau aku bilang sih energi penyesalan ya. Nih, aku coba untuk lihat dulu apa yang memang direnungi benar-benar dari kamu.
saya ngelihatnya ada emotional block. Ada satu perasaan yang mungkin dia terlalu gengsi, tidak mengungkapkan yang sebenar-benarnya karena dia punya ego yang besar. Dia merasa dia yang harus disembah-sembah gitu. Padahal sebetulnya lemah ya. Sebetulnya dia tuh seneng kalau seandainya kamu tuh masih ngerespon dia atau masih nanyain kabar dia, walaupun dia kayak oh jawabnya ntar aja deh, tapi seneng gitu. Yang kedua, di sini ada merasa kayak kehilangan sekali ya. Yang dia renungin tentang kamu itu adalah betapa besarnya penyesalan dia tidak bisa mempertahankan satu hubungan ini. Ya memang kalau orang udah kecewa ya kadang-kadang apapun masalahnya itu, kadang-kadang kalau ada kecewa yang mungkin membekas. Kalau kecewa itu kan intinya kan kayak salah yang berat banget gitu ya, gitu kan, sampai kita nih kayaknya nggak mau kenal lagi atau trauma nih kenal sama orang ini, ngebaikin orang ini. Berapa banyak orang yang buat kamu trauma? Coba komen di bawah ya. Yang bagus nanti aku kasih wejangan dan kenapa alasannya. Kartu The Snake di sini menunjukkan bahwa dia ini sebetulnya bergantung sama kamu ya. Kalau aku lihat mungkin juga kartu The Snake ini ada pengaruh dari perempuan lain ya, entah itu orang tua, entah itu pacar lain, temen deket atau apa, tapi wanita ya. Yang saya lihat ini ternyata kayak mengkhianati atau ibaratnya kayak menyesatkan, seperti itu. Di balik penyesalannya, yang saya lihat yang dia banyak renungi adalah dia kayak flashback kembali, berpikir bahwa memori tentang kamu tuh berputar-putar kayak kaset rusak gitu ya. Berusaha kayak menelaah yang terjadi sekarang ini. Terus yang aku lihat juga kayak susah untuk move on. Jadi gini, mungkin badan move on. Badan itu ibaratnya sama kepala sebetulnya bisa jadi satu kesatuan atau beda kesatuan. Sama kayak orang selingkuh. Aku cinta sama dia tapi aku mau selingkuh, itu beda. Jadi kalau misalnya orang selingkuh bukan berarti dia gak cinta sama pasangannya. Ya, ini teoriku loh. Bukan dia gak cinta sama pasangannya, tapi dia butuh penyegaran lain. Kayak main-main aja gitu. Habit itu mah. Apalagi kalau misalnya dia menikah sama orang yang dia sebetulnya pengen nikah sama siapa gitu, dia suka sama siapa, itu salah satu habit yang paling banyak ditemuin ya. Atau dia menikah bukan dengan tipenya dia, tapi baru ketemu setelah menikah, oh ternyata begini. Di sini ada kartu Coffee Cup. Aku ngelihatnya dia itu pengen banget kayak apa ya, sama kamu itu kayak ada building satu special connection gitu loh, nggak cuman sebagai kekasih, tetapi ini lebih spesialnya bisa aja sebagai orang yang paling dekat sama dia, yang paling memahami. Dan mungkin traumatik kamu itu dikarenakan ya kamu sudah dekat, kamu sudah sangat loyal sama dia, tapi ternyata ya dia mengecewakan kamu. Terus di sini yang aku lihat ada kartu separation, sedih ya karena perpisahan. Aku lihatnya saat ini dia lagi mikirin kamu, masa depannya nggak jelas, kangen sama kamu. Dan kartu kesedihan di sini tuh menunjukkan ada rasa yang pahit juga. Itu yang aku bisa cek di sini. Apalagi yang ia renungi tentang kamu? Kalau ada suara imut-imut di background aku, berarti itu adalah babyku. Yang ia renungi tentang kamu.
dia menyadari bahwa kamu adalah sosok yang perfect sebetulnya, ya, sosok yang sempurna buat dia, yang pas buat dia, nggak lebih nggak kurang, sempurna. Makanya ya masih ada gairah ya, namun memang terjadi hambatan atau terjadi halangan, mungkin ya dikarenakan orang lain, pengaruh atau apapun, yang sebetulnya dia masih mau sama kamu, tapi memang harus berakhir di tengah-tengah, ya. Dia sempat sakit mungkin, atau mungkin di sini ada pengaruh dari keluarga. Dia mungkin, ya, aku bisa bilangnya dia kayak kepaksa gitu aku lihatnya, ya, kepaksa. Terus yang aku lihat mungkin ada pengaruh dari ibunya, mungkin kuat di sini daripada pasangan lain. Dan sekarang ini dia masih kayak ngikutin ego ibunya, bisa jadi, ya. Kalau orang tuanya udah nggak ada, berarti ya ke pasangan lain. Saat ini dia udah berusaha yang terbaik gitu, udah berusaha yang terbaik. Misalnya, oh kamu harus putus sama ini orang gitu, dia ngikutin, tapi ada sesuatu yang hilang di sini. Ada sesuatu yang kayak aku hampa gitu loh. Kadang-kadang kan kalau misalnya ada orang yang kita sayang, kita suka gitu kan, terus tiba-tiba kita kehilangan dia, itu rasanya kayak sedih banget, kayak kita ditinggalin seseorang yang memang kita bergantung, kita demen banget sama dia. Ada perasaan berduka, rasanya kok kayak aku nggak bisa dapatin kamu, kayak ada yang mati rasa gitu loh, nggak bisa terlalu cepat untuk move on. Kalaupun dia move on mungkin ya hanya sebagai kayak pelarian sih teman-teman, tapi kalau dalam ingatan pikiran itu paling susah untuk move on, ya. Di sini ada kartu trickery ya, sebetulnya dia juga merasa dia ini menjadi korban gitu, ya. Dia rasa di sini juga dia begini karena keadaan, ya, jadi kayak menyalahkan keadaan, menyalahkan dirinya juga. Aku nih korban loh dari semua ini, asal kamu tahu. Dan the bottom of deck-nya di sini ada kartu rilis. Sangat berat untuk merilis kamu, sangat berat untuk membuat kamu di sini pergi. Terpikirnya tuh kayak sedih aja gitu, harus merilis kamu. Ibaratnya kayak kalau aku tuh pernah ya jatuh hati sama seseorang gitu, terus merilis dia tuh rasanya kayak separuh jiwaku tuh hilang gitu. Tapi ya itu healing by time ya. Kita lihat di sini apa yang dia pikirkan tentang kamu. Dia selalu berpikir bahwa satu hubungan ini nggak mungkin apa ya, dia tidak dikasih kesempatan lagi untuk ketemu sama kamu. Aku berpikir kayak ada masa, ada momen dimana dia bisa improvement lagi, pengen balik lagi, pengen ada lagi dalam hidup kamu, entah itu kembali serius atau kembali memang ya datang dalam hidupmu aja, kayak gitu. Kadang-kadang kan kita kayak berpikir yang penting aku nggak ditinggalin, yang penting kamu ada buat aku, ya kan. Yang kedua yang dia pikirkan adalah di sini ada luka batin juga ya, yang aku lihat, karena kita bicara luka batin itu yang belum sembuh gitu loh. Jadi kenapa dia bilang serasa masih ada harapan sama kamu? Ya dia pengen ngomong gitu loh, inner child-nya pengen bermain sama inner child kamu. Setiap orang tuh punya inner child loh, punya kayak anak kecil dalam dirinya itu. Ya dia pengen kayak ngomong lagi supaya apa, inner child-nya tuh sembuh. Kadang-kadang kita tuh kenapa ketergantungan sama orang, karena inner child kita itu pas sama inner child dia. Walaupun orangnya kayak apa, tapi kan secara alam bawah sadar inner child kita itu seneng sama dia, sedih kalau nggak ada dia, karena kayak kita nih sepasang loh, kita nih temenan, kita teman main gitu. Ya kamu harus
banyak browsing inner child, namanya tuh jiwa anak-anak kita. Dia melihat di sini masalah yang sekarang itu adalah refleksi dari efek orang lain, efek keadaan, efek orang lain. Terus di sini tuh kebanyakan apa? Kebanyakan mendengarkan kata-kata orang lain, terhasut dan lain-lain. Ada hasutan, ada apa namanya teman-teman? Kalau aku bisa bilang, mungkin ada yang gak suka dengan hubungan kalian dan terus-terusan memberikan efek negatif, sehingga ya mungkin dia tergoda, ya, dia ngikut, padahal gak kayak gitu harusnya. Mungkin ini buat yang 17 tahun ke atas, mungkin hanya dengan kamu dia mendapatkan experience sexual healing terbaik. Oke? Aku gak akan baca lebih jauh, karena kalau ini kan kartu orang luar negeri. Jadi, nah di sini saya lihatnya, kenapa dia di sini sampai sekarang mikirin kamu? Karena memang ada perlawanan ya, ada perlawanan. Seharusnya dia tuh menjadi soulmate kamu, menjadi twin flame kamu, tetapi ya lagi-lagi karena hasutan orang semuanya sudah rusak. Itu yang aku bisa simpulkan. Kemudian apa yang dilakukan dalam waktu dekat sama orang ini terhadap kamu? Mencari jalan. Aku lihatnya mencari jalan itu mencari jalan yang baru. Ya, mencari jalan bagaimana baiknya. Dia belum memutuskan juga mau pergi dari kamu. Yang kedua ada kartu Queen of Pentacles. Ya, dia gimana ya, pengen cari jalan, pengen ngomong sama kamu bahwa memang dia tuh masih perhatian. Cuman aku gak tahu apakah terlontarkan atau tidak. Yang pasti masih ngawasin kamu sih. Ada kartu Page of Pentacles. Ya, seperti yang aku ceritakan tadi, bahwa ada waktunya untuk ketemu sama kamu, dan saat ini kondisinya mungkin sedang menunggu. Kedepannya baru nanti dia membuktikan. Tuh, ada yang bangun deh. Dia selalu merhatiin aku kalau baca tarot, teman-teman. Mungkin mau belajar ya si adek. Nanti jadi penggantiku. MTILANORDXJHD C dan P. Ini adalah nama-namanya. Semoga kalian suka dengan pembacaanku, teman-teman. Diresapi, dilihat dulu. Kemudian apa sih pesan bottom of deck-nya atas seseorang yang merenungi diri kamu? Saya lihat di sana masih ada cinta. Kalau misalnya memang masih ada cinta, semuanya pintu akan terbuka, ya. Gimana pun kondisinya, terpisah jarak waktu apapun, pastinya nanti akan ada jalan untuk saling menemukan kembali. Terima kasih yang sudah readinganku untuk hari ini. Aku harap kalian suka dengan pembacaannya. See you when I see you. I love you. Bye bye.